Gak nyangka banget, ternyata sosok suami dari Nurul Sahara perempuan yang sempat berseteru dengan Yai Mim punya latar belakang yang bikin banyak orang kaget. Dari pengusaha aktif di organisasi sampai akhirnya terseret dalam konflik panas yang kini jadi sorotan nasional. Konflik antara Yai Mim atau Muhammad Imam Muslimin dengan tetangganya Nurul Sahara sudah bikin jagat maya panas beberapa pekan terakhir. Awalnya publik ramai-ramai menghujat Yai Mim gara-gara video viral yang menampilkan dirinya dianggap arogan. Tapi seiring waktu banyak fakta baru yang terkuak dan arah simpati publik mulai berbalik. Nah, di balik kisah itu muncul satu sosok yang gak kalah jadi sorotan, Muhammad Sofwan, suami dari Nurul Sahara. Ayo lihat saya, lihat. Ayo lihat saya. Oh, ini dipikirin langsung juga sama Sarah. Ayo. Anak kecil diajak bertengkar. Ayo. Mau apa sampean? Hah? Apa mau gaya apa sampean? Kan suruh lihat kan? Siapa sebenarnya dia? Apa perannya dalam konflik ini? Dan kenapa namanya mendadak jadi bahan pembicaraan netizen? Yuk kita kupas tuntas. Video perseteruan yang pertama kali viral memperlihatkan Sofwan berdiri tegas di depan Yai Mim. Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan soal sertifikat tanah yang jadi sumber sengketa. Di sisi lain, Yai Mim tetap tenang. Ia bahkan bersedia mengambil sertifikat rumahnya untuk menunjukkan bukti. Tapi suasana semakin panas karena banyak warga ikut menyaksikan perdebatan itu. Ustaz Habib sama siapa sampean? Hah? Ayo. Ini tadi kan udah ini. Mungkin dalam hatinya Pak Yemin ini, Pak Yemin jelaskan malam ini. sepalung Kalau memang boleh ini lihat punya sertifikat. sampean, kirim. Mana sertifikatnya? Saya ambil. Ya. Saya ambil. Halo, hah? Saya ambil. Enggak, Mas. Kalau saya nggak mungkin terpancing, cuma ini loh. Saya mempertegas biar enak. Gitu loh. Ya. Hah? Dan sebelumnya Pak Yemin ini sudah menyuguhkan sertifikat tanah tersebut ke RT dan RW setempat. Tidak perlu ya menunjukkan kepada tetangganya ini. Kepala kita malam ini keduanya tengah berselisih paham. Memang kamu siapa minta saya? Lo kamu lo ngaku-ngaku gak ada data, hah? Gak malu? Ada. Dari titik itulah konflik melebar bukan hanya soal lahan, tapi juga tuduhan-tuduhan serius yang dilemparkan ke publik. Lalu siapa sebenarnya Sofwan? Dari gelar akademiknya, ia adalah lulusan sarjana administrasi publik, itulah kenapa ada embel-embel S, AP di belakang namanya. Sehari-hari Sofwan dikenal sebagai pengusaha rental mobil dengan brand S, A, D Sejahtera Global yang beroperasi di Malang Raya. Tapi gak cuma itu, Sofwan juga aktif dalam organisasi sosial budaya. Ia bahkan menjabat sebagai Ketua Madas atau Madura Asli di DPAC Karangploso, sebuah posisi yang resmi ia emban sejak Agustus 2025. Dari sini jelas terlihat kalau Sofwan bukan orang sembarangan, ia punya jaringan dan aktivitas publik yang cukup luas. Akun Instagram pribadinya @Muhammad_Sofwan dan akun bisnisnya @SAD_sejahtera_global kini ramai jadi bahan perbincangan. Banyak netizen yang berburu informasi melihat sisi lain kehidupan Sofwan sebagai pebisnis sekaligus suami Nurul Sahara. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Gara-gara konflik memanas, karier akademis dan reputasi dua keluarga ini ikut jadi taruhan. Yai Mim sampai harus mundur sementara dari kampus UIN Malang, sedangkan Sahara dikabarkan diminta keluar dari program doktoralnya di Universitas Brawijaya. Sekali lagi, saya bukan dipecah oleh kampus Malang. Saya bahkan didukung, diberikan ruang bergerak agar bisa lebih fokus menangani atau menghadapi persoalan yang sedang kami hadapi. Saya pun menyambut gembira, kenapa pikiran saya adalah saya akan perang bersama istri saya menghadapi Ibu Zuhara ini. Jangan sampai kampus saya ini kepelakian darah peperangan itu. Awalnya publik membela Sahara dan Sofwan. Video yang memperlihatkan Yai Mim dengan kepala diperban sukses membangun simpati. Bahkan tuduhan yang dilontarkan Sahara menyebut Yai Mim sebagai dosen cabul sempat membuat publik menghujat tanpa ampun. Ini acting begini di kantor polisi ya guys. Ini di kantor polisi.
Acting dia, pura-pura stroke, pura-pura jalan. Bincang. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya Dengerin ya. Dengerin. Kapan saya nyabuli kamu? Tapi semua mulai berubah ketika Yai Mim buka suara lewat podcast bersama Denny Sumargo. Di sana, ia menceritakan duduk perkara sebenarnya. Ia merasa difitnah, bahkan menceritakan kronologi yang menurutnya menjadi awal tuduhan cabul itu. Kisah ini bikin banyak orang terkejut dan mulai mempertanyakan narasi sebelumnya. Hasilnya, dukungan publik pun berbalik. Komentar-komentar netizen yang dulu menghujat kini dipenuhi permintaan maaf. Banyak yang mengaku terjebak trial by social media dan salah menilai sejak awal. Kasus Sofwan, Nurul Sahara, dan Yai Mim ini jadi pengingat penting buat kita semua. Bahwa di era media sosial, potongan video bisa menggiring opini publik tanpa memberi ruang pada kebenaran yang lebih kompleks. Di balik sosok Sofwan yang dikenal sebagai pengusaha, aktivis komunitas, dan figur publik lokal, ternyata ia juga harus menghadapi badai besar yang menyeret nama dirinya dan keluarganya. Jadi, pelajaran pentingnya adalah jangan gampang percaya dengan apa yang kita lihat sepintas di media sosial.